Oke, selamat malam semuanya. Pak bisa dengar suara saya dengan baik? Bisa, Mister. Dengaran ya suara saya ya? Oke, Aman. baik. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang mulia, yang ada di dalam surga, kami naikkan puji syukur pada malam hari ini. Kami boleh bersekutu, berdoa bersama dalam persekutuan Zoom ini. Terima kasih untuk teman-teman, saudara seiman yang sudah bergabung maupun mereka yang sedang pulang, belum bergabung dengan kami. Kiranya Tuhan memelihara mereka, menolong mereka setiba di rumah dan bergabung dengan kami. Dan kami ingin belajar firman-Mu dari 2 Korintus pasal terakhir malam ini. Kami mohon pimpinan Roh Kudus supaya menuntun kami dalam kebenaran, supaya kami boleh mendapatkan pelajaran rohani yang indah, supaya hidup kami memuliakan Tuhan Yesus dan Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita lihat di 2 Korintus. Jadi kita telah selesai Korintus yang pertama, kita juga akan menyelesaikan 2 Korintus pasal yang ke-13 pada malam hari ini. Ya, kalau kita makin hari kita belajar firman, kita akan menemukan banyak hal pengajaran-pengajaran dan juga pengetahuan kebenaran supaya hidup kita ini makin hari menjadi orang Kristen yang memiliki pengertian dan pemahaman akan kebenaran Tuhan sesuai dengan ajaran Alkitab, dan kita boleh menjadi orang Kristen yang beriman dan juga orang Kristen yang menghasilkan buah bagi Kristus dimanapun kita berada. Nah, inilah kehendak Tuhan bagi kita semua supaya kita senantiasa mau belajar, ya, membaca, merenungkan firman Tuhan supaya iman kita semakin kuat ya dalam menghadapi keadaan dunia yang tidak baik-baik, ya, dunia yang penuh dengan kekacauan, ya, kemunafikan, dunia yang banyak apa namanya itu mengalami hal-hal yang lain dah, kesulitan, kesusahan. Oke. Baik, mari kita lihat firman Tuhan yang kita ambil, yang kita selesaikan malam ini di 2 Korintus pasal yang ke-13. Oke. Nah, di dalam pasal yang ke-13, sebelum kita membacanya, Saudara, ya, bahwa Paulus ingin sekali ya memberikan nasihat. Nah, ini Paulus kalau menutup suratnya selalu dia mau berikan nasihat kepada orang-orang Kristen ya, supaya mereka boleh diingatkan kembali pengajaran-pengajaran yang pernah mereka terima dari Paulus. Nah, jadi memberikan nasihat pastoral. Pastoral artinya nasihat dari seorang pemimpin, ya, seorang rasul kepada gereja Korintus, dan juga mau mendoakan doa berkat bagi mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kita akan coba ya mereview ya untuk mengingatkan kembali 2 Korintus yang telah kita bahas dari pasal 1 sampai pasal yang ke-12 ya. Saya ingin coba untuk mereview lagi di dalam pasal yang pertama apa yang Paulus ingin sampaikan, yaitu bahwa Allah, Tuhan kita, sumber penghiburan. Penghiburan bagaimana? Ya, penghiburan waktu kita mengalami kesusahan, kesulitan dalam menghadapi keadaan dunia ini, ya. Allah itu sumber penghiburan kita. Allah menghibur kita supaya kita juga menghibur orang lain. Nah, ini orang Kristennya hebat di sini ya, bisa menghadapi keadaan dunia karena Tuhan sumber penghiburan. Dia menghibur orang-orang percaya, dan orang percaya boleh menghibur yang lain, menghibur saudara-saudara yang lain mungkin yang mengalami kesusahan, kesulitan. Nah, ini yang Paulus ingin supaya orang Kristen memahaminya. Oke, kemudian pasal yang kedua itu Paulus ingin mengajar kepada orang Kristen, ada orang Korintus supaya mereka mau mengampuni orang lain ya.
orang lain yang ya mungkin buat jahat sama kita, yang mau mencelakakan kita, seperti Paulus berapa kali, bukan sering kali dia mengalami penganiaya dari bangsanya sendiri juga orang-orang lain, tapi Paulus bisa mengampuni mereka ya. Ini adalah ajaran Kristus ya, di mana kita harus mengampuni orang lain sampai 70 kali 7 katanya. Nah, ini nggak gampang loh ya. Kita nggak bisa secepatnya mengampuni orang, tetapi bisa pelan-pelan di mana kita bisa menerima keberadaan dan bisa mengampuni orang lain. Oke. Kemudian pasal yang ketiga. Nah, Paulus mengatakan bahwa kami, pelayan Tuhan, Rasul, kami ini adalah surat Kristus. Wah, apa maksudnya surat Kristus ya? Surat Kristus yang ada dalam hidup mereka itu orang bisa baca itu. Ya, dalam diri Paulus begitu ya. Kenapa? Karena Paulus ini adalah pelayan atau hamba, ya, seorang minister. Minister itu juga pelayanan Kristus di Perjanjian Baru. Nah, dia menyampaikan apa? Bahwa apa yang disampaikan itu adalah firman Tuhan yang memberi hidup. Nah, karena kita hidup di dalam kasih karunia. Beda dengan pelayanan di dalam PL. Kalau PL, semua hukum-hukum Taurat yang tertulis itu sebenarnya adalah yang memberikan hukuman kematian ya. You melanggar salah satu hukum Taurat, you bisa mati. Ya, you berzina aja bisa dilemparin batu, bisa mati ya. Betul nggak? Ya makanya di perjanjian lama hukum Taurat ini sangat keras sekali saudara ya. Ya, ada satu kali kan orang-orang Farisi katanya, ini perempuan yang ketangkap basah karena dia berzina. Tuhan, Yesus katanya, kalau menurut hukum Taurat dia harus dilemparin batu kan, sesuai dengan hukum Musa. Nah, apa yang terjadi? Yesus berkata, siapa yang di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Ayo, yang pertama lemparin batu. Semua menyadari mereka orang yang berdosa. Nah, satu-satu dari Farisi yang menuduh dia berzina, semua dari yang tua sampai yang muda, semuanya nggak berani lempar. Kenapa? Mereka tahu mereka ada orang yang pernah berbuat dosa. Akhirnya Yesus katakan, aku tidak menghukum kamu, tapi kamu jangan berbuat dosa lagi ya. Nah, itulah hebatnya. Yesus ini ya datang memberikan hidup kepada kita ya, orang berdosa. Saudara dan saya orang berdosa, tapi kita mendapat hidup kekal karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Oke. Nah, kemudian lagi kalau kita lihat di pasal yang keempat, Paulus sebagai seorang pelayan bukan untuk mencari kekayaan. Nah, memakai firman Tuhan, memutarbalikkan firman Tuhan lalu mencari keuntungan. Ya. Nah, Paulus tidak memakai hal itu. Dia beda dengan orang-orang yang di sekitar dia, dari pelayan-pelayan yang palsu, mencari keuntungan, memakai firman. Nah, yang zaman sekarang juga begitu. Banyak pendeta dan sebagainya kan, memutar balik firman dan memakai firman, memakai agama untuk mencari keuntungan. Nah, Paulus bukan demikian orangnya ya. Tapi dia hanya memberitakan Injil supaya orang percaya dan diselamatkan. Nah, pasal 5. Pasal 5 tekannya ada hidup dengan iman katanya. Jangan memakai pandangan. Ya, kenapa? Karena kita di dalam dunia ini kita ikut Tuhan, kita harus hidup dengan iman. Oke, kemudian juga kita ini adalah duta. Dutanya Kristus. Duta itu maksudnya apa? Tahu ya? Kalau Presiden Prabowo mau kirim wakil Indonesia ke luar negeri, dia harus kirim namanya ambasador. Sama dengan pengertiannya duta sebagai wakil Indonesia yang ada di sana kan. Oke, nah, dia harus memberitakan atau mempromosikan Indonesia. Indonesia ini begini-begini, you harus tanam modal di sini, tidak apa salah dan aman. Nah, itu namanya duta. Duta yang mewakili Indonesia. Ya, kita duta Kristus, arti memberitakan Yesus Kristus. Pasal 6. Pasal ini karena mengajar kita hidup kudus. Nah, hidup kudus di dalam pasangan suami istri juga harus kudus, harus seiman. Kalau tidak seiman nanti masalah lagi di dalam keluarga ya. Oke. Nah, itu kita harus jangan berpasangan yang tidak seiman. Oke. Demikian juga gereja Tuhan tidak boleh
bersekongkol, tidak boleh kompromi dengan gereja yang lain, gereja yang sudah nggak setia, gereja yang tidak taat firman Tuhan, kita nggak mau kompromi. Kita harus berdiri di dalam kebenaran. Nah, ini jadi artinya hidup kudus. Oke. Nah, pasal yang ketujuh. Pasal 7 adalah Paulus ingin tegang mengenai duka cita yang membawa pertobatan. Nah, maksudnya apa? Jadi the true repentance, artinya pertobatan sejati itu ya membawa keselamatan. Artinya seorang yang benar bertobat. Bertobat darinya percaya, terima Yesus sebagai Tuhan juru selamat pribadinya. Ini namanya the true repentance ya, pertobatan yang sejati. Oke, bukan tobat-tobat gitu ya. Udah menyesal bertobat-tobat bukan, tapi benar-benar menyerahkan hidupnya. Aku mau terima Yesus, aku mau percaya Yesus. Yesus sang juru selamat yang mati menggantikan saya, yang mengasihi saya. Oke, nah itu Paulus yang ingin tekankan di pasal 7. Pasal 8. Nah, pasal 8 ini adalah mengenai pemberian persembahan atau persembahan kasih uh, kepada saudara-saudara seiman yang minim, yang miskin. Jadi Paulus meminta orang-orang Korintus, kamu yang ada kelebihan, berilah persembahan. Tapi persembahan itu nggak boleh paksaan, tapi harus memberinya dengan sukacita. Nah, jadi pasal 8, pasal 9 itu satu kesatuan gitu loh. Nah, harus memberi dengan sukacita. Untuk apa? Untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Ya, jadi prinsipnya memberi dan mendapat berkat. Ya, tujuan memberi untuk mendapatkan berkelimpahan bukan itu tujuannya, tapi kita memberi itu karena kasih. Kasih karena Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi saudara kita yang perlu dibantu gitu ya. Nah, ini adalah persembahan kasih istilahnya yang pasal 8 dan pasal 9. Oke. Nah, kemudian pasal 10 Paulus ingin menegaskan bahwa dia ada benar-benar rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus ya. Dia punya otoritas kerasulannya. Dia bisa menegur mereka yang salah ajaran, bisa mengingatkan jemaat yang salah arah. Ya, dia boleh tegur karena dia punya otoritas sebagai rasul. Ya, nah, kerasulnya bukan untuk menghukum orang, bukan untuk membinasakan orang, tapi untuk mendidik orang dalam kebenaran supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, itu Paulus mengutekankan bahwa dia seorang ya rasul ya yang telah buktinya bahwa dia memiliki kuasa untuk melakukan mujizat. Kemudian pasal yang ke-11. Nah, pasal yang ke-11 ini menekankan tentang itu ada rasul-rasul palsu yang memberitakan Injil yang salah. Mereka mencari uang dari sebagai apa? Mencari uang dalam pelayanan mereka. Itu rasul palsu, juga saudara-saudara palsu. Oke. Nah, sehingga mereka memberitakan apa? Ada Yesus yang lain, ada roh lain, ada Injil lain. Nah, sangat jelas Paulus mengatakan di pasal 11 loh. Sudah jadi jangan heran ya. Sekarang banyak gereja yang besar, yang kecil dan sebagainya. Nah, kita kan kadang-kadang sulit untuk membedakannya. Kok Pak dia sebut Yesus, Pak dia pakai Alkitab. Betul, betul. Mereka sebut Yesus karena banyak mereka itu yang motivasinya benar. Makanya Paulus mengatakan nabi palsu atau kita pendeta palsu yang memberitakan Injil yang lain. Injil yang lain dengan Paulus beda. Karena Injil Paulus itu ya adalah orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal dan kepastian hidup masuk surga. Ya, bukan memberitakan Injil supaya kamu sukses, supaya kamu kaya raya seperti zaman sekarang kan? Kamu percaya Yesus, kamu akan sukses berkelimpahan, tidak ada sakit, tidak ada masalah dan sebagainya. Nah, itu namanya teologi kemakmuran. Nah, kemakmuran yang disampaikan. Kalau kamu lihat di YouTube itu banyak gereja-gereja yang mengajarkan demikian kan. Kasih persembahan, perpuluhan kamu akan kaya raya, dikasih berlimpah-limpah ganda. Nah, ini bukan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya. Nah, kalau di YouTube itu ada gereja ya yang ngetren anak-anak muda semuanya. Para pengkhotbah juga masih muda ya. Oh pintar ngomong, pintar khotbah, oh hebat luar biasa ya. Nah, dia sudah menekankan itu tentang kemakmuran, percaya Yesus sukses
segala penyakit hilang dan sebagainya, semua dompetmu yang kosong diisi, semua apa you punya hutang semua akan Tuhan bayar. Aduh, ini kan menipu orang. Oke. Nah, ada namanya gereja yang ngetren-ngetren sekarang itu, tahu nggak? YHS, YHS. YHS singkatannya Gereja Yakin Hidup Sukses. Nah, itu gereja yang tren sekarang, ya, gereja-gereja karismatik. Nah, Paulus mengatakan dia memberitakan Injil, orang percaya yang memiliki hidup yang pasti masuk surga kalau mati. Itu pasal yang 11. Nah, pasal yang ke-12, nah sudah kita bahas tentang pengalaman Paulus naik sampai ke surga tingkat yang ketiga. Surga tingkat ketiga di mana itu? Nah, dikatakan tingkat ketiga itulah tempat kediaman Tuhan Allah. Ya, tempat kediaman Tuhan. Nah, jadi istilah Paulus mengatakan itu paradise. Ya, paradise tingkat yang ketiga, dia bisa sampai ke situ kan? Itu kan satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepada Paulus ya. Nah, kenapa bisa disebut surga tingkat ketiga? Nah, kalau di dalam bahasa Inggris itu selalu mengatakan heavens. Kalau the pluralnya kan heavens s ya. Kalau kita Indonesia kan langit. Langit itu surga. Nah, kalau orang Tionghoa mengatakan tian. Tian itu langit. Nah, langit yang ketiga kita mengatakan surga yang ketiga, tingkat yang ketiga. Jadi surga tingkat yang pertama itu udara, di mana burung terbang, pesawat terbang. Nah, itu langit pertama. Langit yang kedua, the second heaven kita mengatakan, itu angkasa. Angkasa di mana planet, bulan, matahari, bintang-bintang yang bergantungan katanya. Bergantungan tidak ada dasar, tidak di apa nanda di angkasanya gitu ya. Digantung kalau kata Ayub gitu, gantung oleh Tuhan. Nah, itu tuh angkasa. Gitu. Nah, baru kemudian yang ketiga itu surga ketiga itu langit ketiga lah kita mengatakan heaven, the third heaven itu tempat kediamannya Tuhan Allah. Nah, supaya saudara paham mengerti ya. Nah, itu pasal yang ke-12 di mana Paulus pernah pergi ke sana. Nah, ini banyak juga pendeta mengikut-ikut Paulus katanya ya. Oh ya, saya sudah pergi ke surga. Katanya, saya sudah naik ke surga. Kemudian dibilang, aku juga sudah pernah ke neraka. Itu banyak pendeta yang karismatik selalu mengklaim itu ya, itu bual, itu bohong semua itu ya. Ya, mereka mau ikut-ikut Paulus supaya mereka bisa dianggap, wow ini pendeta hebat, ini pendeta yang luar biasa. Ini semua tuh bual-bual punya, nggak benar. Oke, nah sekarang kita masuk di pasal yang ke-13. Pasal yang ke-13 adalah nasihat pastoral. Nasihat pastoral artinya nasihat seorang pemimpin agama, seorang pastor kepada jemaatnya. Oke, kemudian dia juga memberkati jemaatnya dengan berkat Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, mari kita lihat pasal yang ketiga. Oke. Nah, pasal 3 ayat 1 mengatakan, ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Nah, Paulus sampai 3 kali dia mengunjungi orang Korintus tuh. Luar biasa ya. Nah, Paulus ya, begitu dia mengasihi walaupun Korintus itu banyak problem yang mereka hadapi, ya dia masih mau peduli. You salah jalan, bukan begitu. Ya harus ikut yang apa yang sudah ajarkan. Banyak juga orang-orang Korintus sanksi sama Paulus, benar nggak Paulus ini Rasul Kristus? Apakah benar nggak Paulus mau datang mengunjungi kita? Dia hanya ngomong-ngomong aja dan sebagainya. Paulus mengatakan, ini ketiga kali aku mau datang kepadamu. Kamu mau bukti Pak? Apakah benar aku mau kunjung kamu ya? Harus ada buktinya. Buktinya apa di sini? Bilang, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi sudah perkara sah. Saya ngomong mau datang. Pasti, Paulus ngomong aja. Tapi ada yang buktinya. Gitu loh. Rekan-rekannya yang tahu bahwa Paulus ingin datang kembali yang ketiga kali ke Korintus. Oke, perlu bukti dan sebagainya. Nah, kemudian Paulus mengatakan lagi di ayat ketiga, karena kamu ingin suatu bukti, bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku. Nah, you mau bukti lagi aku ini rasul ya? Yesus, ya, Yesus Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, ya. Paulus dipakai oleh Kristus untuk menyampaikan Injil kebenaran kepada kamu kan?
Oke, mungkin kamu anggap ya Kristus itu panutan ayah dan ia tidak lemah, mengatakan bahwa Kristus lemah karena Kristus telah mati. Nah, Yesus bukan karena lemah dalam pandangan manusia, tapi karena dia rela mati untuk kita. Nah, dia hidup kembali dengan kuasa Allah, ya kan? Kali ayat keempat mengatakan, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, nah ya tubuhnya mati lah kan, bisa dipukul orang, bisa disalib orang kan, seolah-olah dia lemah, nggak tak berdaya. Tidak. Namun ia hidup karena apa? Kuasa Allah. Memang kami ada lemah, kami yang dipanggil Tuhan Yesus di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Puji Tuhan. Walaupun kadang-kadang tubuh Paulus lemah, tubuhnya betul lemah, ada duri dalam daging, ya di mana utusan setan untuk mengacau tubuh Paulus, tapi Tuhan mengatakan cukuplah karena kasih karuniaku, ya, karena kalau kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Puji Tuhan. Nah, ini harus kita terima apa adanya, bahwa kadang-kadang kita bisa lemah, kadang-kadang kita bisa sakit, oke, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Oke, nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oke, nah kemudian Paulus juga ingin mengatakan, sekalipun dia lemah, ya Yesus telah hidup dengan kuasanya, ya, dia bangkit dari kan. Kemudian yang kelima, ayat kelima mengatakan begini, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Nah, Paulus mengatakan, kalian ini yang ada di Korintus ini, uji imanmu, uji benar nggak kamu berdiri dalam kebenaran. Nah, selidiki dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Nah, tapi sebenarnya kalian yang tidak tahan uji karena kalian tidak ada berdiri dalam kebenaran. Nah, makanya jadi gereja di Korintus ini ya banyak yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang salah. Kalau saudara perhatikan di pasal yang ke-11 itu kan ya, bahwa setan bisa berubah menjadi malaikat terang. Nah, mereka bisa dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tidak sehat, oleh pengejaran-pengejaran yang nggak benar. Nah, maka itulah sebagai orang Kristen kita di zaman ini, saudara, kalau kita nggak ada doktrin, kita nggak ngerti ajaran kebenaran, kita gampang sekali dipengaruhi oleh gereja-gereja yang ada di kiri kanan kita itu. Nah, kenapa? Karena setan itu licik. Dia akan memakai setiap orang yang mengakui dirinya pendeta, orang Kristen mungkin. Tapi Paulus mengatakan mereka rasul palsu, saudara palsu yang menyusup ke dalam gereja. Kenapa? Karena tujuan mereka adalah untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Oke. Nah, kemudian Paulus ingin memberikan satu berkat rohani, berkat artinya berkat dari Allah Tritunggal, ya. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-11 terusnya, ya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah katanya, usahakan dirimu supaya sempurna. Ya, kamu harus bersukacita dalam menghadapi keadaan dunia ini. Yuk bersukacita. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Sempurna dalam apa? Sempurna supaya kita makin hari hidup kita makin dekat kepada Tuhan. Ya, kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, ya kan, karena istilah sempurna. Terimalah segala nasihatku katanya, gitu ya. Sehati sepikirlah kamu. Gereja lokal harus sehati sepikir. Kalau nggak sehati pikir bisa split, bisa pecah, salah pemahaman, tersinggung, dan sebagainya. No, kita harus menjadi satu gereja lokal yang harus sehati, sepikir, dan hidup dalam damai sejahtera. Satu dengan yang lain, ya. Kita jangan bertengkar, hidup dalam. Maka Allah sumber kasih, damai sejahtera akan menyertai kamu, menyertai kita, gereja yang kecil ini. Oke. Nah, Paulus mengatakan, oke, beri salam seorang kepada yang lain dengan ciuman yang kudus, katanya, ya. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Nah, dia kasih nasihat. Istilah cium yang kudus ini adalah
perasaan sebagai sama saudara-saudara dengan apa namanya itu salam yang hangat, yang penuh kasih dan sebagainya. Maka dia sudah cium yang kudus. Nah, biasanya kan kalau orang Yahudi ya ketemu satu dengan yang lain, kalau laki-laki mereka saling cium pipi kiri kanan itu ya, itu salam orang-orang Yahudi, itu budaya mereka gitu ya. Oke, apalagi ketemu dengan saudara seiman, memang kita boleh mengadakan istilahnya cium kiri kanan, bukan laki sama perempuan. Kalau di negara Eropa kan, wah laki perempuan cium di umum gitu udah biasa ya. Kalau kita orang Kristen nggak boleh begitu ya. Tapi kita boleh dengan sikap hormat ya memberikan salam kepada saudara seiman. Nah, kemudian ditutup kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Nah, ini namanya artinya penutup doa berkat dari Allah Tritunggal. Kenapa disebut Allah Tritunggal? Karena ada 3 person yang disebut itu ya. Allah itu Esa. Nah, khotbah yang kemarin kan sudah sampaikan, di mana Allah itu Esa dan Esa pula pengantar, mediator. Nah, 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 Esa Allah yang Esa, tapi 3 pribadi yang bisa dibedakan. Bedakannya di mana? Di sini katanya kasih karunia Yesus Kristus, kasih Allah ya sebut kasih Allah Bapa dan kemudian persekutuan Roh Kudus. Nah ini Allah Tritunggal. Makanya ditutup dengan doa. Oke, doanya. Baik, kiranya Tuhan menolong kita. Biarlah pelajaran malam hari ini boleh mengingatkan kita kembali ya, supaya kita boleh menjadi orang Kristen yang mau senantiasa belajar kebenaran firman Tuhan, supaya iman kita bertumbuh dan juga kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan akan kebenaran, supaya kita boleh menjadi orang Kristen yang berdiri teguh di akhir zaman yang penuh dengan kekacauan ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.